kanan kiri. Kok kau yang iri? Kanan kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda dalam segmen Anda Tanya, Saya Jawab. Sebelum itu saya ingin memberitahu ya bahwa walaupun ini adalah segmen Anda Tanya, Saya Jawab, saya tidak bisa menjawab satu persatu pertanyaannya karena pertanyaannya itu hampir serupa dan sudah pernah saya bahas sebelumnya. Ya dilihat-lihat lagi lah ya video-video saya sebelumnya gitu. Jadi jangan tanya lagi gimana Kak caranya bayar compound. Itu sudah 3 bulan yang lalu ya saya bahas tentang syaratnya, alurnya, dan caranya untuk bayar compound itu sudah ada. Jadi saya tidak akan bahas lagi karena sampai saat ini juga belum ada peraturan yang baru sehingga video yang lama juga masih berlaku hingga saat ini. Tapi kalau pertanyaannya agak berbeda, saya akan coba jawab nih. Seperti pertanyaan yang satu ini yang ditulis oleh Darsil. Isi pertanyaannya adalah, Kak mau tanya, saya punya teman mau balik kampung, lepas itu mau ikut SPLP tapi bayaran kena 4.500, katanya tak di blacklist, apa betul Kak? Nah ini ada beberapa bagian ya yang harus saya juga terangkan per bagiannya nih. Yang pertama, mau pulang pakai SPLP. Di sini jika temannya hanya punya SPLP akan banyak kesulitannya. Mengenai mau pulang hanya pakai SPLP ini sudah pernah saya jelaskan sebelumnya. Anda akan ditolak imigresen jika hanya datang membawa SPLP. Apalagi kalau ketangkap basah Anda masuk ke Malaysia secara ilegal. Tidak ada pengampunan. Anda akan ditangkap di tempat, Anda dimasukkan ke depo tahanan, menjalani proses sidang di mahkamah yang entah berapa lama sidang yang akan Anda jalani sampailah jatuh vonis dari pengadilan. Lalu menjalani vonis hukuman baru bisa pulang. Lalu bagian berikutnya nih, Anda dikenakan biaya Rp4.500 dan tidak blacklist. Ini info sesat dari mana nih? Dari mana yo? Pasti dari calo ya atau dari tekong ya. Ya kalau informasinya dari calo atau tekong, jelas Anda itu akan diselundupkan keluar dari Malaysia secara ilegal, secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi. Entah dengan cara apa saya pun tidak tahu. Dan biayanya 4.500 ini biasanya Anda itu akan dinaikkan oleh tekong itu ke sebuah kapal tongkang dan menuju kemana kapalnya juga ya saya nggak tahu ya, nggak jelas dari mana dan akan kemana. Kalau dia bilang tidak blacklist, Anda salah. Anda itu ketika pulang lewat belakang posisinya tetap dihitung Anda belum keluar dari Malaysia. Kalau dulunya Anda masuk ke Malaysia sebagai pelancong ya, karena di dalam sistem immigration ya Anda itu terhitung masih ada di dalam negara Malaysia ini walaupun fisiknya Anda nih sudah tidak ada di Malaysia lagi, tapi di dalam sistem Anda masih ada di dalam Malaysia. Jadi kalau tidak di blacklist ya tidak mungkin, kan Anda itu hitungannya masih ada di Malaysia. Ih ruwet deh ya jadinya. Tapi kalau dulunya itu Anda masuk Malaysia secara ilegal dan mau keluar Malaysia secara ilegal, ya untuk apa buat SPLP? Pulang secara ilegal itu ya nggak usah bawa identitas apa-apa. Memangnya SPLP-nya mau dicop di mana? Kalau keluarnya lewat jalur tikus, lewat jalur ilegal, nggak perlulah identitas apapun juga. Tapi ini semua kan terpulang kepada Anda ya. Anda mau ikuti jalur ilegal tersebut ya silakan, karena resikonya kan Anda sendiri yang merasakan. Karena yang namanya keluar Malaysia secara ilegal, keselamatan Anda tidak akan dipedulikan. Bahkan banyak yang tertangkap di tengah jalan sebelum mencapai kapal tekongnya itu. Yang harus saya ingatkan lagi, ini adalah negara Malaysia, punya kedaulatan, punya undang-undang yang mengatur jalannya pemerintahan, dan banyak warga Malaysia juga yang menyaksikan tayangan di YouTube saya ini. Jadi kadang-kadang saya bisa memahami ya dan memaklumi mengapa kadang-kadang warga negara Malaysia itu sering nulis komen yang marah-marah di YouTube saya itu, dan komen-komennya itu seolah-olah marah, tidak puas hati dengan para pendatang asing ilegal ini karena seolah-olah kita yang warga asing ini meremehkan hukum negara ini, seolah-olah kita
kita sebagai warga asing ini bertindak semau-maunya tanpa mempedulikan peraturan negara Malaysia. Malah terkesan seenak-enaknya sendiri dan mau mengakal-ngakali hukum di negara ini. Oleh sebab itu, wajar saja banyak yang marah dengan pendatang asing tanpa izin ini. Sudahlah para pati ini mendapatkan banyak penghasilan dan juga mendapatkan banyak uang dari bekerja sebagai pekerja ilegal. Kemudian para pekerja ilegal itu jelas tidak pernah bayar pajak ke Malaysia. Malah banyak juga yang melakukan tindak kriminal di sini. Saya jadi bisa memahami ya. Saya jadi bisa memahami kalau mereka marah melihat hal ini. Para pendatang ilegal ini pun kadang-kadang menikmati dengan bebas sarana dan prasarana yang ada di Malaysia ini, di mana fasilitas tersebut itu semua dihasilkan oleh rakyat Malaysia dan juga warga asing yang bayar pajak ke negara ini. Seperti yang kita ketahui, pajak itu merupakan sumber penghasilan negara yang paling utama, di mana uang pajak tersebut digunakan untuk biaya belanja anggaran negara dan juga pembiayaan pembangunan negara. Begitu juga layaknya infrastruktur, bangunan-bangunan, jembatan-jembatan, jalan raya, transportasi publik, semua itu dibangun karena rakyatnya membayar pajak. Semua hal yang kita nikmati, yang kita katakan Malaysia ini nyaman, itu semua kenyamanan itu dibayarkan oleh pajak. Kemudian juga barang-barang makanan murah, sembako yang terkawal, itu semua diatur karena kebijakan pemerintah Malaysia yang juga memerlukan anggaran. Dampaknya itu sangat luas dari penghasilan pajak itu. Dan kita yang ilegal di sini sudahlah nggak bayar pajak, tapi masih saja mencari sela-sela untuk mengakali hukum ini. Jadi kalau mau pulang, bayarlah compound. Ikuti peraturan di negara ini sekali aja. Jika Anda di blacklist, nggak masalah kok. Dunia kan nggak kiamat ya ketika kita di blacklist oleh negara Malaysia ini. Di blacklist itu pun karena kesalahan kita sendiri. Ada sebab, ada akibatnya. Jadi intinya kembali kepada pertanyaan tadi ya. Jawabannya Anda dibohongi. Jika tidak di blacklist, artinya Anda akan dipulangkan secara ilegal. Bagaimana bisa di blacklist? Anda saja tidak terdokumen di negara Malaysia ini. Dan jangan berpikir bisa kembali ke Malaysia dengan aman. Karena seperti yang saya katakan tadi, Anda tidak ada record keluar di sistemnya immigration. Anda dianggap masih melakukan kesalahan yang belum Anda selesaikan. Masih ada tanggungan di sini. Jadi jika keluar dari Malaysia secara ilegal dan ada agenda mau masuk lagi ke Malaysia secara ilegal, apakah Anda tidak merasa bersalah? Jika Anda santai saja keluar masuk Malaysia secara ilegal berkali-kali, ya saya tidak akan menanggapi lagi ya, karena saya itu tidak ada di pihak yang bersalah. Untuk saya, siapapun itu, salah tetap salah. Setiap kesalahan Anda harus bersedia dan siap menerima resikonya dan juga harus bertanggung jawab. Namun, apapun keadaan kita pada hari ini, kita kerja sangat lelah, kita jauh dari keluarga, kita susah juga bertemu dengan keluarga, kita dalam keadaan sakit, tidak bisa pulang, apapun itu keadaannya, jangan lupa untuk bersyukur. Jangan hanya karena kondisi kita sekarang ini tidak sedang baik-baik saja, kita jadi lupa bersyukur ya kepada Allah. Bersyukurlah untuk rezeki nikmat hidup kita pada hari ini. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Dan sekali lagi saran saya, jangan ikuti calo itu atau tekong yang menawari Anda pulang lewat belakang. Resikonya mengerikan. Oke, baik, sekian segmen Anda Tanya Saya Jawab kali ini. Mudah-mudahan jawaban saya dan ulasan singkat saya mengenai hal ini bisa menjawab pertanyaan Anda. Semoga mendapat pencerahan juga untuk yang lainnya yang tidak bertanya tapi punya pertanyaan di dalam hati, kadang-kadang ngebatin berpikir ini jawabannya apa ya. Jadi itulah ulasan sekilasnya. Saya Ika Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Dadah.